Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kita lanjutkan materi kita di chapter 4, chapter 5. Maaf. Baik, kita akan membahas tentang Ethernet. Ethernet ini adalah sebuah protokol, protokol yang seringkali secara awam kemudian disebut dengan nama produk device, device jaringan. Di toko kemudian kita bisa bilang beli Ethernet, gitu kan. Jadi sebenarnya ini nama protokol. Dan memang Ethernet ini ada juga yang menyebutkan dia bekerja di layer, selain layer 2, juga dia bekerja di layer 1, physical layer. Sehingga maklum kemudian kalau ini identik dengan hardware. Tapi sebenarnya penyebutan Ethernet di sisi hardware itu namanya NIC, sebutannya NIC, Network Interface Card. Oke, jadi kita akan fokus di data link layer 2 di OSI model, terus membahas khusus tentang Ethernet, protokol Ethernet. Walaupun banyak protokol di layer 2, tapi kita akan membahas khusus tentang Ethernet. Karena apa? Karena sering digunakan, diimplementasikan dalam sebuah jaringan di keseharian yang sering kita jumpai. Baik, Ethernet Protocol, LAN switch, and then Address Resolution Protocol atau ARP. Ketiga subbab ini saling terkait. Kita akan membahas dulu tentang Ethernetnya, kemudian kita akan membahas tentang perangkat yang erat kaitannya dengan Ethernet, yaitu LAN switch, dan sebuah proses yang penting untuk kita pahami sebelum sebuah aplikasi itu di-delivery atau layanan itu di-delivery ke network. Ada sebuah proses komunikasi awal yang harus dilakukan oleh sebuah device yang mau berkomunikasi dengan device lain dalam jaringan, yaitu Address Resolution Protocol. Oke, Ethernet Protocol. Ethernet encapsulation, jadi kalau kita ngomong encapsulation, pembentukan header dari layer atas ke layer bawah, layer atas ke layer bawah. Jadi Ethernet beroperasi di data link layer dan physical layer. Nah, seperti tadi saya sampaikan. Terus Ethernet juga mensupport data bandwidth dari 10 Mbps sampai 100 Gbps. Ini update informasi terbaru sampai 100 Gbps. Mungkin di pasaran sulit kita jumpai, tapi teknologi sudah sampai pada tahapan itu. Dan Ethernet standar menentukan keduanya, yaitu layer 2 protokol dan layer 1 teknologi. Jadi enkapsulasinya yaitu memformat frame atau memformat frame dari paket, dari layer, menambahkan frame header dan frame layer, kemudian melanjutkan bit stream, membentuknya dalam bentuk kumpulan bit untuk di layer satunya. Di layer 2 itu terbagi menjadi 2 sublayer. Di data link layer itu dibagi menjadi 2 sublayer. Satu upper sublayer yang dikenal dengan LLC, Logical Layer Control, dan yang sublayer bawahnya yaitu MAC sublayer. Nah, Ethernet lebih banyak beroperasi di MAC sublayer dan bertanggung jawab terhadap data encapsulation serta media akses kontrol, terlebih pada jaringan yang share media yang dibagi bersama-sama digunakan oleh perangkat yang lain seperti halnya jaringan switch. Itu mengatur bagaimana mekanisme penggunaan share media. Jadi jaringan digunakan bersama-sama. Nanti dijelaskan. Dan kemudian, ini Ethernet Evolution creates in 1973, cukup lama
Dan Ethernet frame struktur menambahkan header serta trailer ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini proses enkapsulasinya. Dan evolusinya sampai sekarang teknologinya Ethernet ini kalau kita cari kodenya itu 802.3. 802.3. Nah, setelah titik 3 itu ada beberapa kode seperti E 802.3E itu yang mendukung quality of service ya. Terus kode apa gitu ya yang mendukung teknologi VLAN dan seterusnya. Nah ini terus dikembangkan. Kemudian Ethernet frame field ya, size-nya 64 byte dan maksimumnya 1518. Ini dikenal dengan kalau kita capture dengan wireshark ya, frame itu nanti bisa kelihatan MTU-nya, maksimum transfer unit. Ada beberapa aplikasi yang memaksimumkan, jadi mengirimkan frame itu dengan ukuran 1500. Jadi di set MTU-nya sama dengan 1500 byte. Jadi ini range bisa fleksibel antara 64 sampai 1500. Bedanya apa? Ya seperti halnya kita melihat kendaraan yang ukuran kecil sama ukuran besar. Kira-kira kalau lewat jalan raya, begitulah bedanya. Mungkin kalau sedang padat, kendaraan kecil lebih fleksibel. Tapi kalau dari sisi efisiensi dan jalur itu tidak terlalu padat, mungkin kendaraan besar lebih efisien, lebih bagus ya. Frame smaller than the minimum or greater than the maximum are dropped. Jadi kalau di bawah 64 dan 1500 bit akan di drop. Nah ini Ethernet frame. Ini header terdiri dari 4 field, preamble, destination MAC address, source MAC address, Ethernet type. Terus trailernya ada FCS, frame check sequence. Silahkan dicari sendiri terkait dengan informasi ini. Yang jelas kalau Ethernet itu yang bagian penting adalah di sini ya, ada destination MAC address dan source MAC address. Protokol di data link layer selain protokol Ethernet tidak ada ini. Contohnya protokol PPP, point to point protokol ya, yang digunakan untuk saluran WAN ya, antar router. Itu tidak memiliki field destination MAC address dan source MAC address. Jadi dia hanya ada single address ya. Oke, gitu. Frame check sequence untuk mengecek validasi dari frame. Di dalamnya ada pengecekan CRC value. Ya, silahkan nanti dibaca di modul lebih detailnya atau di browsing informasi lebih detailnya. Jadi ini ya. Dan kita secara praktikal lebih fokus pada di sini, destination MAC address dan source MAC address. Baik. Nah, ketika kita ngomong MAC address, sering kali bisa kita lihat secara fisiknya dari perangkat Ethernetnya dikenal dengan physical address dan tertulis di Ethernetnya. Perangkat Ethernetnya, NIC-nya, dan itu terdiri dari 48 bit, ya, dan diekspresikan dalam bentuk 12 hexadesimal digit. Contohnya di bawah ini. Ini ada 12 hexadesimal digit, yang totalnya adalah 48 bit.
MAC address merupakan ID Ethernet. Konon, dan saya masih percaya bahwa MAC address di setiap perangkat Ethernet yang disematkan ke sebuah device itu tidak sama, tidak memiliki kembaran, tidak memiliki kembaran. Kononnya di muka bumi ini tidak memiliki kembaran. Wallahu a'lam ya. Dan tentu akan, kalau ingin dibuktikan mungkin mengalami kesulitan ya, karena memang di-grade sedemikian rupa sehingga tidak sama. Karena nanti kalau sama dan ketemu dalam satu jaringan itu bisa konflik, jadi jarang. Nah, IEEE membentuk MAC address ini menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama vendor assigned OE, the first 3 byte. Jadi kalau kita lihat, coba lihat di sini 00602F ini adalah create by vendor. Create by vendor. Nah, semua MAC address yang memiliki kode 3 awal di sini itu sama, maka yang 3 di belakangnya harus berbeda. Contoh seperti ini. 3A07BC. Oh, ini sama nih. Oh, ini maaf, ini bentuk penulisannya aja ya. Jadi 00602F 3A07BC dan 3A07BC ini harus unik. Oke, terus kita lanjutkan. Bagaimana melakukan pengecekan frame bagi sebuah host yang menerima frame dari host yang lain dalam sebuah komunikasi LAN? Ya, ketika menerima frame, maka NIC and IC membandingkan isi header dari frame di field destination MAC address, kemudian dicocokkan dengan physical device MAC address yang itu kemudian tersimpan di RAM. Jadi ketika kita menginstal hardware NIC, itu MAC address-nya tersimpan di RAM yang nanti akan digunakan untuk pencocokan frame ketika PC kita menerima frame dari PC yang lain. Cocokkan betul nggak destinasi MAC address-nya untuk dia. Jika cocok, maka akan dilanjutkan ke layer atasnya. Dilihat IP-nya, layer network dilihat IP-nya, sesuai tidak dan seterusnya. Tapi jika tidak cocok, maka frame akan di-drop. Dan ini pentingnya kenapa MAC address itu menjadi pengalamatan dalam komunikasi lokal, dan dia melekat kepada sebuah perangkat tersebut, perangkat jaringan tersebut. Oleh karena itu kalau di jaringan hotspot kita mendaftarkan MAC address, nah itu ID untuk connect ke hotspot tersebut melekat pada MAC address, yang itu ID dari Ethernet kita. Nah, penulisan MAC address ya bisa seperti ini, dipisah dengan dash atau double colon ya, atau titik seperti ini, atau huruf kecil boleh. Nah, ini bentuk penulisan dari MAC address. Kalau kita menggunakan sistem operasi Linux, penulisannya seperti ini kalau tidak salah, atau Cisco penulisannya seperti ini. Tapi kalau PC penulisannya seperti pakai dash atau titik 2 seperti ini. Jadi beda operating system ya beda-beda, kita nggak perlu terlalu bingung ya.
Yang jelas kita mengenali bentuk penulisannya. Seperti halnya komunikasi yang mungkin kita sudah tahu, ada unicast, ada broadcast, ada multicast. Di dalam komunikasi layer 2, data link layer, model komunikasinya juga menggunakan istilah yang sama, ya, unicast. Unicast MAC address, unique address used when a frame is sent from single transmitting device to single destination, one-to-one. Dan broadcast MAC address, one-to-all. To all node in the segment. Maksudnya in the segment ini yang dalam satu jaringan LAN yang sama. Ya. Komputer-komputer yang memiliki alamat IP yang sama itu dinamakan satu segmen. Alamat IP yang sama satu network, bukan sama IP-nya, konflik nanti. Jadi yang satu segmen. Nanti kita bahas di chapter berikutnya. How to identify IP yang satu network. Itu dinamakan satu segmen. Dan memungkinkan bagi sebuah device untuk mengirim ke semua host, ya, secara serentak, ya, dengan menggunakan broadcast MAC address. Alamat broadcast MAC address adalah FFFF, sehingga kalau ada frame yang ditujukan ke FFFF alamat seperti ini, maka frame itu ditujukan ke semua node, ke semua host dalam satu segmen tersebut, tidak keluar jaringan dalam satu jaringan. Nah, terkadang broadcast address ini dimanfaatkan oleh software-software yang perusak jaringan untuk melumpuhkan jaringan. Bayangkan kalau setiap detik jaringan itu disibukkan dengan broadcast MAC address. Terus kemudian multicast MAC address, one to many, bukan all. Many itu beberapa dalam satu grup. Nah, ini biasanya digunakan untuk komunikasi antar intermediate device seperti router yang dalam satu grup LAN itu bisa berkomunikasi secara grup, ya, satu ke beberapa grup MAC address. Ya. Terus untuk aplikasi streaming, ya, streaming ke multicast address, ya, itu juga menggunakan multicast MAC address, sehingga video yang kita akan streamingkan itu bisa dilihat ke beberapa host saja yang mengetahui alamat multicast address-nya. Oke, ya, itu. Terus ini bentuk lengkapnya dari Ethernet frame yang juga ada IP paketnya. Jadi ada IP address, ada source MAC address. Ingat, IP address ini sifatnya global, sedangkan MAC address ini sifatnya lokal. Kalau komunikasi dalam satu lokal, ya, itu menggunakan MAC address. Setelah diidentifikasi IP-nya, ya, IP-nya, terus kemudian dia menggunakan MAC address secara lokal. Oke, masuk kepada LAN switch. Switch ini perangkat layer 2. Dan switch ini kumpulan Ethernet. Dikenal juga Ethernet switch. Dan menggunakan MAC address untuk menentukan forwarding frame dari satu port ke port yang lain. Sehingga di switch dikenal dengan CAM table, Content Addressable Memory Table, yaitu tabel mapping, ya, tabel mapping dari satu port ke MAC address, dari suatu port ke MAC address. Jadi misalkan
cam table dari satu switch, itu port 1 milik MAC address komputer mana, port 2 milik MAC address komputer B, port 3 MAC address komputer C. Nah, itu di record oleh switch dalam cam table. Oke. Dan switch melakukan pembelajaran MAC address dari cam table. Ketika switch itu pertama kali dihidupkan, jadi ingat ya, cam table ini disimpan di memori. Kalau switchnya mati, shutdown, listrik padam, maka cam table-nya menjadi kosong. Dan oleh karena itu proses awal yang dilakukan oleh switch ketika hidup pertama kali adalah mempelajari MAC address yang terhubung ke port switch tersebut dan di-record. Dengan catatan kalau ada aktivitas. Jadi kalau PC tersebut melakukan aktivitas jaringan, entah ping, entah browsing, maka saat itu juga ketika aktivitas pertama kali akan di-record oleh switch dalam cam table. Nah, karena kemampuan merecord ini mencatat dalam cam table atau MAC address table, maka switch mampu melakukan filtering frame berbasis MAC address berdasarkan MAC address. Sehingga memungkinkan bagi switch untuk melakukan blocking traffic frame based on MAC address, melakukan security. Fungsi security bisa terjadi di switch. Ini hal yang istimewa bagi switch yang manageable, khususnya yang Cisco. Ini bisa melakukan switch port security berdasarkan MAC address yang terrecord dalam cam table. Dan karena kemampuan inilah, maka switch berbeda dengan hub yang tidak memiliki cam table. Switch mampu mengalokasikan bandwidth ya, per port sama rata dengan port yang lain. Sehingga switch kalau dikatakan 100 Mbps speednya, maka per port itu kecepatannya 100 Mbps. Karena dia bisa mengalokasikan berdasarkan MAC address. Mengalokasikan bandwidth berdasarkan MAC address. Nah, dalam memforwarding frame, switch itu memiliki dua metode, store and forward dan cut through. Store and forward dan cut through. Store and forward itu ketika menerima frame dari satu port, ya, ditunggu terlebih dahulu sampai satu ukuran frame itu sempurna masuk ke dalam switch dan itu disimpan di buffer, memori buffer. Kemudian di-forwardkan ke port berikutnya, port tujuan, sesuai cam table dan sesuai dengan isi frame-nya, destination MAC address-nya di mana dan dikaitkan dengan port mana. Oke, jadi disimpan dulu frame-nya penuh. Sudah masuk semua, frame in-nya sudah masuk, start dan stop-nya sudah diterima, maka kemudian di-forwardkan. Dan ini memerlukan buffer. Sedangkan cut through tidak demikian. Tidak harus menunggu frame penuh masuk. Sesaat itu juga dia sudah bisa meneruskan ke port tujuan berdasarkan destination MAC address. Ini memiliki kelebihan, lowest level of latency. Umumnya yang digunakan dalam metode switching, cut through.
duplex, ya duplex, full duplex, half duplex. Apa yang memahaminya? Kalau full duplex dalam waktu yang bersamaan, dua node bisa saling berkomunikasi secara simultan. Sedangkan half duplex harus bergantian. Ini seringkali dianalogikan half duplex ini dengan handy talkie. Ada tombol PTT, push to talk. Jadi harus bergantian. Ya. Dan umumnya switch memiliki kemampuan atau defaultnya di full duplex. Namun kalau kita hubungkan dengan hub, maka switch itu akan nah ini dia auto MDX. Jadi kalau di set auto MDX switch port 1 misalkan, ini akan menyesuaikan lawan bicaranya, lawan linknya. Jadi kalau ini menggunakan Ethernet yang masih half duplex, maka port 1 akan mengset dirinya menjadi half duplex agar matching. Karena nggak mungkin terjadi komunikasi kalau satu set half duplex, satu set full duplex. Ya, contoh kali ini dihubungkan ke hub, switch 2 ini dihubungkan ke hub yang half duplex, maka port 1 di switch 2 ini akan tersetting half duplex. Nah, umumnya di set auto MDX. Namun kalau kita ingin memaksakan koneksinya full duplex, dan untuk alasan security juga, misalkan kalau diganti dengan hub, maka link ini menjadi down karena tidak matching ya. Boleh juga di set fix full duplex atau half duplex. Selain terkait half duplex atau full duplex, auto MDX juga menentukan speed secara auto. Jadi kalau lawan koneksinya itu adalah 100 Mbps, maka speed di switch juga 100 Mbps. Harus sama. Ini analoginya seperti pipa. Satu lubangnya 1 inci, ujung satu lagi lubangnya 3 inci, kan tidak matching. Harus ada konektor jadinya kan. Ya begitu. Oke ya. Lanjut ke ARP. Saya lanjutkan dulu. Nanti kita coba lihat beberapa kelas aktivitinya. Kita recap. Recap itu summary, melihat kembali yang sebelumnya. Sekarang kita bahas dulu tentang ARP. Jadi ARP itu diperlukan untuk komunikasi lokal dalam satu LAN. Contoh, A akan menghubungi server. Dalam layer 3 diidentifikasi source MAC address-nya adalah 192.168.1.110 dan destination MAC address-nya adalah 192.168.1.50. Nah, ya, ini IP global, alamat global. Sedangkan ketika mau dikirimkan paket tersebut, turunkan ke bawah ke layer data link, maka itu memerlukan pengalamatan MAC address. Tidak lagi menggunakan IP address, karena kita akan bicara pada level physical. Sedangkan IP address logic. Maka diperlukan sebuah protokol untuk memberitahu atau protokol yang mengatur mekanisme untuk mengetahui MAC address dari sebuah IP host. Sehingga A di sini sebelum mengirimkan paketnya, sebelum mengirimkan frame-nya, dia melakukan protokol ARP terlebih dahulu bekerja di sini. Yaitu siapa yang memiliki IP 192.168.1.50, tolong dikasih MAC address-nya ke saya. Nah, dalam hal ini proses ARP PCA akan melakukan ARP broadcast yang dikirimkan ke alamat frame broadcast, alamat MAC address broadcast, alamat MAC yang broadcast, MAC address broadcast yaitu FFFFF. Sehingga semua node dalam satu jaringan mengetahui request A. Apa requestnya? Yaitu meminta MAC address dari sebuah IP 192.168.1.50. Dan dari semua host yang mendengar
broadcast atau request dari PC A tersebut hanya server, karena dia memiliki IP tersebut yang merespon atas request tersebut. Requestnya A. Oh iya, itu IP saya, maka ini MAC address-nya. Dan A menyimpannya di ARP table bahwa IP 192.168.150 memiliki MAC address 000B, disimpan di, ini misalkan saja ya 000B-nya, disimpan di ARP table. Dan ARP table tersimpan di memori RAM yang sifatnya temporary. Nah, untuk next time-nya ketika ARP table-nya sudah berisi, next time-nya kalau A mau menghubungi file server, tidak lagi melakukan broadcast request menanyakan MAC address dari sebuah IP-nya. Langsung saja dia melakukan proses enkapsulasi dan jadi proses ARP-nya tidak terjadi lagi gitu. Karena dia sudah menyimpannya di ARP table. Nah, bisa dibayangkan dari proses ARP ini, ketika sebuah PC itu aktif berkomunikasi dengan host-host yang ada dalam satu jaringan, itu menunjukkan performansi yang bagus. Sehingga ketika dia mau berkomunikasi dengan host yang lain, tidak lagi melakukan proses ARP yang memakan waktu. Dalam konteks latency, delay, proses ARP ini dinamakan dengan delay proses yang menambahkan nilai dari latency. Dan itu dihindari kan untuk meningkatkan performansi. Sekali lagi ini tersimpan di RAM, yang artinya kalau PC ini shutdown, maka ARP table-nya juga kosong. Dan kalau kosong, kita pahami tadi bahwa prosesnya harus melakukan broadcast dulu, kemudian melihat responnya, menyimpannya di ARP table, dan kemudian mengirimkan frame. Begitu. Hal yang sama juga terjadi di switch. Makanya switch itu tidak boleh mati, diusahakan tidak boleh mati, di backup dengan UPS. Karena sayang kalau CAM table-nya kosong, switch itu akan bekerja ekstra di awal untuk merecord CAM table. Dan merecordnya ini nunggu aktivitas. Kalau PC-nya terhubung ke switch tapi PC tersebut tidak melakukan aktivitas apapun di jaringan, ya tidak akan ketahuan port tersebut milik MAC address siapa. Nah, itu ARP, MAC dan IP. Jadi memetakan antara MAC dan IP. Tersimpan di ARP table kalau di PC, kalau di switch tersimpan di CAM table. Nah, ini resolving IP address to MAC address. Ini perintahnya untuk melihat ARP table di PC, ARP minta. Jadi ARP broadcast, ARP request can flood the local segment. Nah, ini hati-hati, terkadang kita perlu tahu juga, terkadang ARP broadcast ini dimanfaatkan oleh program hacker, program yang merusak jaringan ya, untuk melakukan flooding atau menyibukkan jaringan. Dan ARP spoofing itu adalah ARP yang kan tadi meminta MAC address. Nah, ini baik saya jelaskan. Ini terkait man in the middle attack. Begini ceritanya. PCA memerlukan komunikasi ke internet melalui gateway. Oleh karena itu dia tahu bahwa paket ini akan diteruskan ke gateway. Dan oleh sebab itu dia akan mengirimkan frame ke gateway dan menanyakan MAC address dari IP gateway, yaitu 192.168.192.166.11. MAC address-nya berapa? Nah, gitu kan. Ketika melakukan proses ARP saat menanyakan itu, maka si C dengan software tertentu melakukan ARP spoofing. Melakukan proses ARP spoofing. Dan dia melihat ada yang sedang menanyakan atau sedang melakukan ARP broadcast, kemudian dia yang menjawab. Tidak R1, tapi dia yang menjawab duluan. Sehingga
Iya itu IP tersebut satu-satu itu MAC address-nya ini 000C, padahal seharusnya 000D. Tapi tersimpan duluan di A. Jadi R1 belum sempat menjawabnya, C sudah menjawabnya. Alhasil tersimpanlah di A. Maka ketika dia mengirimkan ke internet dan ditujukan ke 192.168.1.1 ke gateway, traffic itu akan melalui C dulu, baru nanti C diteruskan ke gateway. Tidak ada yang salah, tidak ada yang mencurigakan, karena A dan R1 tidak tahu. Tapi C membelokkan traffic ke sini. Ini disebut dengan man in the middle attack. Ya. Nah, kalau ini tidak aktif, sudah puas dia menangkap trafficnya, tidak aktif lagi, maka dia akan kehilangan kok nggak ada lagi 000C. Maka dia melakukan broadcast lagi dan R1 menjawabnya 000D. Nah, baru normal lagi. Hati-hati proses man in the middle attack melalui IP spoofing di area publik. Hati-hati kalau Anda ingin mengakses ke jaringan yang sifatnya kritikal ya, seperti internet banking, karena ketika Anda melakukan proses login, memasukkan akun username dan password, saat itu traffic akan dilewatkan melalui cracker dan dia sudah menyimpan trafficnya. Untuk selanjutnya cracker atau hacker ini melakukan eksploitasi konten dari traffic yang baru saja Anda lakukan internet banking untuk mengetahui username dan password. Baik, itu ya. Kita lihat sekilas tentang activity, class activity. Oke. Nah, ini yang pertama, sublayer dalam data link layer. MAC ini sublayer bawah, LLC sublayer atas. Control the network interface, Cutthroat software driver. Work with the upper layer. Nah, kalau bekerja di upper layer berarti LLC. Work with the hardware and support bandwidth requirement, MAC. Control access to the media through signaling, MAC. Support Ethernet technology by using CSMA/CD berarti MAC. Remain relatively independent of physical requirement, physical equipment, relatively independent. Ini LLC nih, mungkin ini LLC, kita cek. Oke, bagus. Nah, silakan dicoba di modul 5115. Lanjut kita ke Ethernet firm field. Nah, ada preamble, ada header. Nah, silakan dibaca ya dan dicoba. Nah, ini proses dari switch activity. Oke. Kita lihat ini ada frame. Ya, ada MAC address table seperti ini. MAC address table-nya hanya port 5 dan port 9 yang diketahui MAC address-nya, yang lain belum ada aktivitas. Port 1, port 3, port 5, port 1, port 3 ada PC tapi belum ada aktivitas sehingga belum dikenali di sini. Nah, ini ada PC dengan MAC address 0F mengirimkan source-nya 0F, mengirimkan ke 0B. Ke 0B. Nah, pertanyaannya, switch tahu nggak 0B ada di mana? Kan belum tahu nih, belum ada. Maka proses question 1, where will the switch forward the frame? Karena belum tahu, maka dia akan memforwardkan ke semua port, melakukan forwarding ke semua port yang aktif kecuali port sumber. Berarti di-forwardkan ke FA01, FA02 nggak ada karena nggak ada PC-nya, FA03, FA05, FA07. Nah, cukup ya. When the switch forward the frame, ketika melakukan forwarding frame, statement mana yang betul? Switch at the source MAC address to the MAC table.
Sesudah ditambahkan ke sini kan? Ya betul berarti. Karena dia belum mengenal 0F, taunya 0E. Dan frame is broadcast frame and will be forward to all port. Berarti yang aktivitas yang pertama tadi yaitu membroadcast frame ke semua port karena dia belum tahu destination MAC address-nya di port mana. Nanti yang merespon adalah isi B. Oh ya itu MAC address saya, maka tercatatlah di sini nanti 0B. Apakah frame unicast? Tidak, karena dia belum tahu. Frame-nya belum, switch-nya belum tahu MAC address 0B itu ada di port mana. Jadi yang ini salah, ya, tidak betul. Oops. Oh maaf ya, frame is unicast karena destination-nya satu kan, bukan FF. Destination-nya bukan FF, sorry. Frame is unicast frame, but and will be float to all port. Yes, ditujukan ke satu, cuman di unicast karena one to one kan, ini one to one, bukan FF. Kalau FF berarti broadcast. Tapi karena dia belum tahu, dikirimkan ke semua port. Ya, begitu kira-kira. Silakan dicoba lagi new problem dan seterusnya. Ya, new problem. Silakan untuk melatih. Jadi kalau dia belum tahu, dia belum ada di MAC table-nya, dikirim ke semua port. Nah ini contoh destination-nya adalah broadcast, berarti jawabannya adalah ini seharusnya. Dan kalau broadcast ya dikirim ke semuanya. Oke. Nah ini store and forward. Buffer frame until the full frame has been received by the switch, berarti store and forward. Check the frame for error before releasing it out of its switch port is if the full frame was not received. The switch discharge it, berarti store and forward. No error checking on frame is performed by which switch before releasing the frame out. Mungkin kan? A great method to use conserve bandwidth of your network. Yang tepat ya, ini terbatas. Destination NIC discharge any incomplete frame using this frame. Destination discharge any incomplete frame. Discharge any incomplete frame. The faster switch method. Ini ya, coba. Oops. Ini sini dan ini sini. To use to conserve bandwidth. Oke. Ya, kira-kira begitu. Nah ini mekanisme untuk melakukan proses perubahan antara hexadesimal to MAC address. Baik, ini referensi, silahkan nanti diakses di sini ya, untuk dibaca sebagai referensi tambahan mengenal tentang kode Ethernet. 10 base 5, 10 base 2, 10 base T, 10 base F. Contoh, the number 10 at the front is identified 10 denotes standard transfer speed over this media, artinya 10 Mbps ini kecepatannya. Base artinya base 10. Terus segment type of segment length ini segmentasinya ya, 10 base 5 segment can be not more than 500 meter. Oh, berarti ini 500, menunjukkan 500, panjangnya 500. T menunjukkan twist band.
Sedangkan F untuk kode fiber. NIC yang dengan kemampuan fiber, dengan dengan media fiber. Oh, ini menarik nih. Ini bisa coba kita cek MAC address saya. Seperti ini ya. Ini saya copy. Saya negara saya ketemu nggak? Oh, ini dia HP. Oh ya betul ya. Laptop saya HP ya. Ada di United States, mungkin diproduksi di sana ya. Nah, ini ringnya. Jadi OI-nya 00 sampai 0F, dan ini produk dari HP. Menarik ya, ini bisa dicek. Baik, cukup dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.